sebelum saya jelasin tentang deep learning ya. Jadi manusia itu sebetulnya kodratnya adalah, fitrahnya itu adalah punya rasa ingin tahu. Dan yang kedua adalah membangun imajinasi, dan yang ketiga adalah bertoleransi. Nah, sebelum ke sana, untuk teman-teman ataupun Kak Diba sendiri, bisa nggak nyiptain 3 pertanyaan intim? 3 pertanyaan intim tentang saya pribadi. 1. Berapa usianya? Oh, itu masih template. Masih template masih ya? template. Hobi intim nggak ya? Oh, masih template itu. Masih template. Oh, gini kali ya. Coba. Kalau tidur kebiasaannya mau ngapain aja? Mau ngapain aja boleh. Iya, 1. gitu template ya. 2. Kalau Padahal metodologi pembelajaran mendalam ini sudah lama sekali sebetulnya kita jalani. Kalau saya kebetulan di provider training itu berbasis pendidikan berbasis pengalaman. Dan itu udah lama sekali sebetulnya. Lord Baden Powell, Kiai Haji Agus Salim itu sudah menjalankan itu sebetulnya. Jadi Dirgantara juga termasuk Sudah termasuk menjalankannya. Nah, kebetulan nih hari ini setelah pergantian rezim, berganti dari Nadiem ke Pak Mufti, nah ini udah perbedaan lagi nih. Oke. Hari ini kan sudah hampir 12 kali kita gonta-ganti kurikulumnya. Gitu. Oke. Dan itu luar biasa sekali gitu. Belum lagi hari ini semua informasi itu sangat dengan mudah dengan AI gitu kan. Iya, menggantungkan ya. Menggantungkan. Mau cari jawaban apapun sekarang udah ada di AI. Jadi dia berdampak kepada anak ini jadi generasi apa ya? Generasi strawberry ya, nyari apa-apa tuh gampang gitu kan. Pengennya instan dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau dilihat dampaknya hari ini sih belum nyata ya, belum kelihatan ya. Artinya cuma kejar-kejaran pencapaian kurikulum aja gitu. Nah, kalau maslonya dilakukan dengan baik, guru-gurunya memberikan materi, anak-anak itu ditempatkan jiwanya didudukan dulu, hatinya ditenangkan dulu, dibangun dulu harapannya, dirangsang rasa ingin tahu, dibuat dengan penghargaan-penghargaan kecil, sehingga Maslow-nya tuh dapat dulu tuh mereka tuh siap dulu untuk belajar gitu loh. Iya, jadi kayak belajar jadi senang karena jadi senang dulu. Karena udah merasa deket nih sama gurunya, gurunya. Nah, rata-rata belum ke Maslow, ujuk-ujuk ke pembelajaran mendalam. Buka halaman sekian, gimana PR kemarin, udah dikerjain belum? Bahkan kalau di gerakan sekolah menyenangkan tuh kita sebelum pagi masuk pembelajaran kita ada namanya circle time, pagi berbagi. Gimana tadi Adiba perjalanannya ke sini? Siapa hari ini yang bahagia? Siapa hari ini yang kesel? Siapa hari ini yang marah? Kesel kenapa? Telat bangun ya, gitu, dimarahin sama ayah, segala macam. Nah, itu kan kita siapin dulu. Jadi divalidasi emosinya orang anak ini ya. Nah, tapi banyak guru bilang itu membuang-buang waktu. Caranya bagaimana? Padahal itu jauh lebih penting dari proses kurikulum itu sendiri. Halo teman-teman, boleh tanya kembali lagi di Boleh Tanya, siapapun, kapanpun, dan dimanapun boleh bertanya. Tentunya dengan saya Adiba Nurul Hafizah, dan juga hari ini di siang yang mungkin teman-teman sedang mengalami dahaga yang cukup karena ini di bulan puasa. Kita kedatangan narasumber kita, yakni yang terhormat Bapak Isharyadi, SHMSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana puasanya lancar? Lancar, baru hari kedua ya kalau sekarang ya. Nanti kayaknya di uploadnya di hari ke-10 deh. Oh gitu ya. Oke. Terus juga kami juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman Boleh Tanya dimanapun dan kapanpun teman-teman berada gitu. Oke. Aku panggilnya apa nih, Bapak aja ya, atau Mas atau Om atau apa? Boleh panggilnya Bang Sis aja. Oh, Bang. Iya, lebih akrab. Oh gitu. Oke, Abang Sis. Iya. Boleh diceritakan untuk backgroundnya terlebih dahulu itu apa nih? Oke, baik teman-teman di Boleh Tanya, saya dengan Sis. Background saya kalau di pendidikan itu saya penggiat
Gerakan Sekolah Menyenangkan yang Wow. kami dirikan dari 2016. Hari ini sudah lebih daripada 60 komunitas tersebar di Indonesia, hampir 250 guru yang sudah terpapar dengan pola-pola mindset yang kita kembangkan, dan lebih daripada 100.000 anak yang 10.000 anak yang udah pernah kita berikan pelatihan-pelatihan dengan nama sekolahmenyenangkan.org.id. Wow, boleh dicek kali ya, nanti Boleh, nanti kita dicek kita oleh cantumkan teman-teman. linknya di bawah. Oke. Oke. Jadi Bang Sis ini memang backgroundnya itu membahas tentang pendidikan ya, Pendidikan. khususnya di wilayah Indonesia. Di Indonesia. Tapi fokusnya tuh lebih banyak di Jabodetabek atau memang menyeluruh ke seluruh Indonesia? Menyeluruh ke seluruh Indonesia, karena kita polanya itu adalah polanya menjadikan teman-teman di daerah itu sebagai leader. Selain itu teman-teman leader itulah yang membuat komunitasnya sendiri dan bergerak sendiri gitu loh. Justru di Jakartanya ini kita belum mendapatkan komunitas gitu loh. Oh gitu. Karena terlalu banyak komunitas ya di Jakarta gitu. Sudah banyak yang memperhatikan penyelenggaraan gitu. workshop, pengayaan guru, pemberdayaan dan sebagainya, sudah terlalu banyak gitu. Oke, Bang Sis, kita menyoroti tentang pendidikan, pastinya kita akan membahas mengenai kebijakan terbaru dari, sebenarnya bukan terbaru sih, yang memang sudah berjalan ya, kurang lebih 1 tahun ke belakang, dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang pada saat ini diampu oleh Bapak Profesor Dr. Abdul Muti MED. Beliau itu memiliki kebijakan mengenai pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira buat masyarakat awam pastinya kayak bingung kali ya, deep learning itu apa gitu. Mungkin boleh dikasih insight sedikit gitu mengenai deep learning. Sebelum saya jelasin tentang deep learning ya, jadi manusia itu sebetulnya kodratnya adalah, fitrahnya itu adalah punya rasa ingin tahu. Dan yang kedua adalah membangun imajinasi, dan yang ketiga adalah bertoleransi. Nah, sebelum ke sana, untuk teman-teman ataupun Kak Diba sendiri, bisa nggak nyiptain 3 pertanyaan intim? 3 pertanyaan intim tentang saya pribadi. 1. Berapa usianya? Oh, itu masih template. Masih template ya? Masih template. Hobi intim nggak ya? Oh, masih template itu. Masih template. Oh, gini kali ya. Coba. Kalau tidur kebiasaannya mau ngapain aja? Mau ngapain aja boleh. Iya, 1. gitu template ya. 2. Terus kalau yang kedua, paling suka kalau makan tuh yang dipisah-pisahinnya itu apa? Kayak misalnya ada nasi goreng nih, atinya dipisahin dulu atau enggak gitu-gitu kali ya. Intim ya. Yang ketiga. Yang ketiga, kebiasaan kalau bangun tidur tuh ngapain? Ngapain? Sebelum ke kamar mandi gitu kan. Oke. Thank you. Thank you. Itu bagian daripada rasa ingin tahu manusia. Nah, di pembelajaran mendalam itu, manusia itu sebetulnya dirangsang untuk mencari keingintahuan dia tentang sesuatu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah guru-guru sudah mampu merangsang siswanya untuk membangun rasa ingin tahu itu sendiri? Jadi memang dibikin sedemikian rupa supaya keluar jiwa kritisnya. Jiwa kritisnya. Oke. Nah, sehingga guru ini udah berubah nih polanya, dari guru menjadi seorang fasilitator abad 21. Jadi bukan hanya mengajar, tapi juga membersamai bagaimana dia membangun pola pikir kritis. Betul, pola kritis, membangun rasa ingin tahu, sehingga dia menggunakan teknologi yang hari ini udah ketemu AI, informasi lewat internet juga udah banyak sekali. Dari informasi-informasi itu bagaimana mereka tuh kemudian dijahitnya gitu. Oh gitu. Berarti kurang lebih guru tuh juga ikut serta dalam kegiatan, mungkin juga sikap gak sih, pembelajaran sikapnya gitu. Betul. Yang itu nanti outputnya adalah ke sikap dan perilaku. Oh itu udah termasuk output. Iya, outputnya gitu. Nah, kalau tadi kebijakan itu tanpa dibarengi dengan pengayaan tentang membangun rasa ingin tahu dan menjadikan guru itu sebagai facilitator, itu sangat sulit hari ini buat guru-guru. Ditambah lagi beban administrasi guru-guru ini semakin banyak ya, gitu kan? Cukup banyak. Jadi administrasi, sistem pelaporan, kinerja yang itu kalau nggak dikerjakan dia
gajinya mungkin nggak keluar atau dihambat atau nanti Akan berpengaruh ke berpengaruh belakangnya. kepada laporan per kabupaten, per provinsi dan sebagainya gitu. Nah itu yang membuat model guru menjadi seorang fasilitator itu menjadi kurang maksimal prosesnya gitu loh. Padahal metodologi pembelajaran mendalam ini sudah lama sekali sebetulnya kita jalani ya. Kalau saya kebetulan di provider training itu berbasis pendidikan berbasis pengalaman dan itu udah lama sekali sebetulnya. Lord Baden Powell, Kiai Haji Agus Salim itu sudah menjalankan itu sebetulnya. Jadi Dirgantara juga termasuk Sudah termasuk menjalankannya. Nah kebetulan nih hari ini setelah pergantian rezim, berganti dari Nadiem ke Pak Mufti, nah ini udah perbedaan lagi nih Pak. Oke. Hari ini kan sudah hampir 12 kali kita gonta-ganti kurikulumnya. Gitu. Oke. Dan itu luar biasa sekali gitu loh. Nah pertanyaannya punya dampak atau enggak terhadap perubahan kurikulum tersebut? Nah, itu juga salah satu yang mau saya tanyakan nih. Selama kurang lebih berarti sudah berjalan 1 tahun lebih ya, atau 1 tahunan ya, kurang lebih. Untuk apanya? Untuk kurikulum mendalam ini. Oh iya. Kira-kira iya. dampak yang paling signifikan untuk hal sikapnya mungkin ke anak atau mungkin outputnya ke anak tuh kira-kira tuh gimana? Kalau outputnya ke anak hari ini sebelum ke anak mungkin ke guru dulu ya. Yang pasti sih guru sekarang ini tambah stres ya. Karena bolak-balik ikut workshop, kalau nggak offline ya online, kalau nggak online di waktu dan itu ada target tayangnya, ada target keikutsertaannya, sehingga lagi-lagi guru disibukkan untuk mengikuti proses-proses workshop tersebut. Nah, pertanyaannya workshop tersebut apakah membangun pembiasan baik nggak buat gurunya? Karena ini bukan perkara soal metodologi, tapi perkara mindset guru itu sendiri gitu. Nah, guru ini kan melibatkan para stakeholder ya di dunia pendidikan. Ada orang tua, ada masyarakat gitu loh kan, ada siswanya itu sendiri dan ada guru itu sendiri. Nah, ini bagaimana stakeholder ini terhubung untuk menjadikan ini jadi proyek kita bareng-bareng. Sehingga kita nggak terus bergantung sama pemerintah gitu loh kan terkait sama itu gitu loh. Kalau untuk secara aktualisasi nih Pak, secara sederhananya itu kurang lebih gimana sih Pak? Kayak abang loh Pak. Yeah. Untuk aktualisasi sederhana gitu pada saat ini kira-kira bisa dijelaskan guys ya, aktualisasi sederhana. Nah kalau aktualisasi sederhana kita nih kan udah hampir ini belum nyata ya, belum nyata aktualisasi belum nyata efek dari pembelajaran mendalam itu sendiri. Kita lihat saja baru-baru ini aja tawuran masih tinggi di tingkat pelajar. Belum lagi APBN yang hampir 400 triliun itu juga belum punya dampak terhadap perubahan mindset guru dalam rangka mengajar itu sendiri. Ditambah lagi tingginya radikalisme gitu loh kan. Belum lagi belum lagi tingkat stres anak-anak itu sendiri. Karena terlalu banyak target-target yang harus dikejar. Kita sering lihat kalau di sosmed dan sebagainya, anak-anak SMA ditanya tentang apa ibu kota Jawa Barat gitu kan. Nama negara dari G gitu kan, nyebutnya Garut gitu kan, perkalian. Jadi tingkat high order thinkingnya memang belum terlatih di kita itu gitu. Belum lagi hari ini semua informasi itu sangat dengan mudah dengan AI gitu kan. Iya, menggantungkan. Jadi, menggantungkan. Mau cari jawaban apapun sekarang udah ada di AI. Jadi dia berdampak kepada anak ini jadi generasi generasi strawberry ya, nyari apa tuh gampang gitu kan, pengennya instan dan sebagainya gitu. Nah jadi kalau dilihat dampaknya hari ini sih belum nyata ya, belum kelihatan ya gitu. Oke. Balik lagi ke kurikulum deep learning.
kalau nggak salah tuh bukan termasuk kurikulum ya, lebih ke pendekatan, Pendekatan, ya. iya pendekatan. Mereka Kurikulum- nyebutnya pendekatan. Iya. Kurikulum tetap kurikulum Merdeka, merdeka. iya Kurmar. Iya. Ada juga yang namanya dari si kurikulum pendekatan deep learning Iya. ini itu kan pastinya ada 3 pendekatan utama ya, atau ada 3 pilar utama. Yang pertama itu ada meaningful learning, kemudian juga ada mindful learning, dan juga joyful learning. Nah, itu boleh nggak sih Bang dijelaskan Iya. sedikit aja? Deep learning itu kalau kita nyebutnya tuh teori Mas Bloom tuh Maslow before Bloom. Jadi sebelum ke pembelajaran mendalam, orang tuh psikologinya tuh sudah dibangun dulu tuh. Yaitu pakai teorinya Abraham Maslow. Wow. Iya, nah Abraham Maslow ini kan level tertingginya kan adalah aktualisasi. Di bawahnya tuh bagaimana membangun rasa percaya diri, membangun rasa ingin tahu, diberikan penghargaan, sampai dia nyata-nyata tuh aktualisasi dirinya tuh ada gitu loh di situ gitu. Jadi merasa dihargai. Nah, kalau proses Bloomnya, pembelajaran mendalamnya tidak didahului oleh Maslow-nya, nah ini akan jomplang nih nantinya. Artinya cuma kejar-kejaran pencapaian kurikulum aja gitu loh. Nah, kalau Maslow-nya dilakukan dengan baik, guru-gurunya memberikan materi, anak-anak itu ditempatkan jiwanya didudukan dulu, hatinya ditenangkan dulu, dibangun dulu harapannya, dirangsang rasa ingin tahu, dibuat dengan penghargaan-penghargaan kecil, sehingga Maslow-nya tuh dapat dulu tuh mereka tuh siap dulu untuk belajar gitu loh. Iya, jadi kayak belajar jadi senang Jadi senang dulu. karena udah merasa deket nih sama Merasa gurunya, dekat sama gurunya. gitu. Nah, rata-rata belum ke Maslow, ujuk-ujuk ke Bloom, ke pembelajaran mendalam. Iya. Buka halaman sekian, gimana PR kemarin, udah dikerjain belum? Apa yang Apa yang susah apa gitu. yang susah dan sebagainya, belum disiapin dulu nih psikologinya. Karena buat kami psikologi itu 80% tuh menentukan keberhasilan pendidikan. Oke, berarti Yaitu di Abraham Maslow itu tadi, gitu loh. berarti harusnya mendekatkan diri, kayak ditanya apa kabar, tadi gimana bangunnya, Iya. enak nggak, semalam tidurnya gimana, Tuh. udah sarapan belum, oke sudah siap belajar ya, gitu harusnya Ya, gitu kali ya kurang lebih betul. ya. Bahkan kalau di gerakan sekolah menyenangkan tuh kita sebelum pagi Hmm. masuk pembelajaran kita ada namanya circle time, pagi berbagi. Gimana tadi Adiba perjalanannya ke sini? Siapa hari ini yang bahagia? Siapa hari ini yang kesel? Siapa hari ini yang marah? Kesel kenapa telat bangun Iya, gitu, dibanguninnya, dimarahin sama ayah, segala macam. Nah itu kan kita siapin dulu. Jadi prosesnya. divalidasi emosi Divalidasi dulu emosinya. orang anak ini ya. Nah, tapi banyak guru bilang itu membuang-buang waktu. Caranya bagaimana? Padahal itu jauh lebih penting dari proses kurikulum itu sendiri. Gitu. Pun juga kadang kalau sudah terlalu dalam nanti anaknya udah malas belajar. Tuh. Bisa jadi salah satunya. Tuh. Jadi memang harus dengan porsi yang pas ya. Pas. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Kalau kebanyakan Banyak nanti kan main. iya, anak-anaknya malah jadi kayak yang ya ini gurunya santai ya udah Iya. deh gitu, bercandain aja Iya, gitu. itu banyak terjadi salah kaprah, Maslow-nya berlebihan. Mm-mm. Jadi guru tuh memberikan sesi ice breaking terlalu berlebihan sehingga jadi main kesannya. Nah, udah main itu nggak dibangun diskusi, nggak dibangun refleksi, dan nggak dibangun komitmen, sehingga terjadi hanya ada di action aja nih, hanya ada di proses main-mainnya aja, yaitu ice breakingnya aja. Oke. Nah, hari ini juga kan banyak guru nih ya, buat para guru-guru juga mesti diperhatikan ya. Maslow ini nggak melulu tentang main, nggak melulu tentang energize yang terlalu berlebihan dan lain sebagainya, sehingga jadi over. Oke. Jadi proses belumnya malah nggak dapet nih gitu loh. Gitu. Kira-kira. Kebetulan aku juga salah satu fasilitator di ini ya, di dalam les atau di bimbel gitu. Jadi kadang kalau anak lagi ngambek bad mood aku tanya dulu gitu kan. Terus nanti kelamaan kalau lagi di ini kan kadang suka ke bawah juga Iya, ya. betul. Udah gak mau belajar. Oh ya udah. Iya. Itu mau membalikan lagi ke belumnya itu penting gitu. Iya. Eh, Ya
Nah, tadi udah penting ya 3 pilar utama dari penyempurnaan pembelajaran di dalam pendekatan deep learning. Iya. Oke. Sekarang kira-kira nih kan kalau tadi udah ngebahas tentang aktualisasi, praktik, dan juga tadi juga dampak ya sudah kita bahas. Kira-kira kalau untuk evaluasi secara mendalam nih dari praktik-praktik di deep learning itu kalau menurut Bang Sis tuh kayak gimana? Iya, jadi ini negeri ini kan sudah hampir 12 kali ya ganti-ganti kurikulum ya. Dan sudah banyak kita menghabiskan uang buat Cetak buku. buat cetak buku, buat workshop, buat ini, buat itu segala macam. Pada akhirnya guru itu harus jadi kurikulum. Dirinya itu harus jadi kurikulum gitu loh. Jadi mau pemerintah membuat kurikulum apapun, guru tuh harus menjadi kurikulum terbaik, versi terbaiknya dia. Nah, tentunya ini harus diikuti dengan kemampuan bagaimana sih merangsang siswa tuh berpikir kritis, mereka berkolaborasi, mereka berkomunikasi, dan mereka berkreatif di proses pembelajaran tersebut. Dan pembelajaran mendalam itu konteksnya adalah dia merangsang guru-guru untuk mencari pendekatannya apa sih yang terbaik buat proses ini gitu. Apakah pakai project based learning, problem based learning, apakah pakai social emotional learning, fenomena based approach, dan lain sebagainya. Itu bagaimana gurunya. Pada akhirnya, yuk kita sama-sama, kita sebagai pendidik menjadikan diri kita sebagai kurikulum itu sendiri. Oke, nah untuk yang terakhir nih, kira-kira dari Bang Sis ada nggak nih buat pesan-pesan untuk para tenaga pendidik nih yang pada saat ini khususnya bisa di sekolah maupun di bimbel, di les atau mungkin di mana aja khususnya buat tenaga pendidik di ranah dasar sampai menengah. Ya, pada akhirnya orang tua tidak begitu saja melepaskan anaknya diserahkan ke dunia pendidikan karena layaknya sebuah kapal yang akan mengarungi samudra, orang tua ini adalah yang membentuk tunasnya. Dia yang harus membangun dialog kepada anaknya tentang apa, kenapa, bagaimana, ini dan itu, sehingga yang terjadi adalah sampai terbentuknya kapal layar itu sendiri, itu adalah tugasnya orang tua. Tunas, dek, sampai kepada layarnya itu adalah orang tua yang menyiapkan. Jadi pondasinya betul. Nah, guru itu sebagai mercusuar, sebagai penunjuk arah kemana kapal itu akan menuju, kemana dia akan berlabuh. Nah, guru ini juga bukan karena dia sebagai seorang mercusuar, ya dia harus mampu menjadi penerang buat siswanya itu sendiri. Jadi ini menjadi kolaborasi yang harus digaungkan bersama-sama, peran orang tua, peran masyarakat, peran guru, untuk menjadikan anak-anak selalu membangun rasa ingin tahu, selalu berimajinasi, sehingga kita menjadi bangsa-bangsa yang mencipta ke depannya. Amin. Nah gitu nih teman-teman, pesan untuk para tenaga pendidikan khususnya di range dasar sampai range menengah. Semoga bisa bermanfaat dan juga teman-teman tenaga pendidik beserta orang tua khususnya semua ranah ya di Indonesia ini bisa kolaborasi untuk mendidik para calon generasi penerus bangsa. Amin ya. Oke teman-teman. Oh ada lagi nanti dipoto. Contoh partner sekolah menyenangkan ya tadi ya Bapak. Iya. Itu apa yang jadi contoh sekolah yang bisa jadi role model ya? Contoh sekolah yang udah ngikutin. Oh iya, contoh-contoh sekolah yang sudah menjalani program-program sekolah menyenangkan itu justru sekolah-sekolah negeri di pelosok. Kalau sekolah-sekolah yang hari ini nampak ya, yang dengan bayarannya 10 juta, 20 juta itu nggak menjadi referensi kita. Justru orang tuh harus belajar dari kesederhanaan, dari keterbatasan,
guru-guru tapi mampu menciptakan ekosistem yang positif. Wow, sekolah big pelosok. applause. Pelosok-pelosok gitu loh. Nah, hari ini kan sekolah yang sudah kita dampingi dan lain sebagainya itu menjadi referensi. Terakhir di Gunung Kidul itu Gubernur Victoria Australia itu sengaja datang ke sebuah sekolah negeri di Gunung Kidul. Karena sekolah itu begitu menarik perhatian dia sehingga ini siapa orang di belakangnya. Ini gerakan apa nih yang membuat sekolah ini begitu memanusiakan manusia. Justru kita harus belajar dari orang-orang yang punya keterbatasan tapi dia mau merubah dirinya, mau merubah orang lain dan pada akhirnya mau merubah negeri ini. Oke. Gitu. Karena biasanya gerakan besar itu hadir atas keterbatasan ya. Keterbatasan. Karena kalau kita udah leluasa kita bingung, cuman kalau kita lagi diikat kita Iya. pastinya Bergerak ngegeliat terus. pengen bergerak. Betul. Gitu. Oke, teman-teman boleh tanya yang di belakang kamera, ada yang mau tanya lagi nggak nih? Oh, sudah cukup ya. Oke, terima kasih banyak Bang Sis atas waktunya sudah berkenan bermain dan juga berdiskusi bersama di Boleh Tanya. Insya Allah kita akan bertemu lagi ya. Oke. Amin. Oke teman-teman, see you next time dan bye-bye.